kita semua bahwa program ini adalah program Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Vokasi yang memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga penyelenggara khusus untuk menyelenggarakan program kecakapan kerja. PKBM Ziona merupakan ketiga kalinya, kalian adalah angkatan ketiga sejak tahun 2021 yang lalu sebagai peserta pendidikan kecakapan kerja di PKBM Ziona. Dan pada saat ini perlu kami sampaikan kepada Ibu dari Dinas Pendidikan, walaupun secara administrasi kami telah menyerahkan laporannya dalam bentuk surat pemberitahuan dan lampiran SK dari Kementerian Pendidikan, tetapi kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah merupakan gelombang kedua di tahun 2022. Yang tahun sebelumnya PKBM Ziona masuk pada SK tahap 3 yang dilaksanakan April-Juli, yang pada saat itu peserta sebanyak 35 orang. Berdasarkan pelaksanaan April ke Juli, ternyata kita punya penilaian baik dari kementerian, sehingga kementerian memberikan kesempatan bagi kita lagi untuk bisa menyelenggarakan program yang baik ini, sehingga kita masuk lagi pada SK tahap ke-14. Nah, jadi puji Tuhan, pertengahan Agustus kemarin kita mendapatkan SK dan kuota yang diberikan sebanyak 15 orang, sedikit berkurang dari program sebelumnya. Namun ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian Pendidikan memberikan kesempatan bagi PKBM Ziona menyelenggarakan sebanyak 2 kali. Kami PKBM Ziona berupaya melaksanakan program ini dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan target-target dan harapan Kementerian Pendidikan, dan tentunya sesuai dengan panggilan hati dari PKBM Ziona. PKBM Ziona hadir untuk mencerdaskan anak-anak Kepulauan Nias. PKBM Ziona hadir untuk bagaimana supaya sumber daya manusia di Kepulauan Nias bisa meningkat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias ini. Maka dengan itu mari kita bekerja sama. Tugas kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kewajiban kami menyelenggarakan program ini dengan sebaik-baiknya. Nanti bagaimana tata tertibnya akan dijelaskan oleh instruktur, apa saja hal-hal yang harus dilaksanakan. Maka dengan itu pada kesempatan ini dengan segala hormat kami minta kesediaan Ibu dari Dinas Pendidikan untuk menyampaikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara ini nantinya secara resmi yang ditandai dengan penyematan tanda pengenal kepada peserta, sehingga sebagai tanda bahwa program ini sah dilaksanakan. Nanti kita akan mulai pelaksanaan pembelajaran mulai hari Senin. Jadwalnya akan disampaikan nanti pada sesi berikutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih dari apa yang kami sampaikan ini mohon dimaafkan, dan kembali saya sapa kita Yahoo. Kurang semuanya Yahoo. Bisa nggak tangannya langsung dikepalkan? Boleh. Biasanya ini calon-calon tentara ini, tapi jawabannya apa ya? Siap? Siap ya? 1, 2, 3 ya. Masih kurang soal ya. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Saya kembalikan kepada semua. Untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan dimaksud. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kita telah diberikan kesehatan dan waktu yang indah untuk
bertemu bersama pada kesempatan ini dalam rangka pembukaan kegiatan pendidikan kecakapan kerja atau PKK, yang mana jenis keterampilannya adalah video editing. Yang pertama, bahwa kegiatan PKK ini atau pendidikan kecakapan kerja ini merupakan suatu layanan pendidikan yang mana dia ini berorientasi khusus untuk keterampilan, yang mana keterampilan itu disesuaikan dengan kebutuhan industri atau kebutuhan daerah tertentu. Itulah yang disebut dengan pendidikan kecakapan kerja. Nah, teman-teman sekalian, kita dari Dinas Pendidikan mengharapkan agar teman-teman yang 15 orang ini nantinya bisa keluar pada akhirnya sebagai pemenang dan berguna untuk mengembangkan perekonomian di Kota Gunung Sitoli ini. Ya, tahun yang kemarin sudah ada 35 ya Pak, 34 yang berhasil. Nah, yang 34 itu sekarang mungkin sudah memulai usahanya. Jadi yang 15 ini untuk yang gelombang kedua ini kami harapkan supaya betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan sepenuh hati. Ada beberapa PKBM yang sudah melaksanakan, tapi hasilnya nol. Tidak ada yang lulus. Ya, pesertanya tidak ada yang lulus. Dari mana masalahnya? Kita juga kurang tahu. Peserta ada, tapi di akhirnya kegiatan tidak berjalan dengan baik dan hasilnya tidak ada. Jadi teman-teman, marilah sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini. Diikutilah apa yang disampaikan oleh tutor. Diikutilah dengan baik, jangan bermain-main, supaya saudara keluar dari tempat ini punya bekal untuk bisa dikembangkan dimanapun teman-teman berada nantinya. Teman-teman sekalian, maka dengan memohon izin daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan pendidikan kecakapan kerja untuk jenis keterampilan video editing kita buka secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami sapa kita Yahoo. Agak kayak kita foto dulu. Kegiatan PKK ini saya juga terlibat sebagai tutor, dan tahun ini juga masih dipercayakan sebagai tutor. Dan ada Pak Ketua, Pak Ridho Favorit Warubu, SPD. Ada juga Bang Markus Lase. Nah, dia juga dari WO ya Bang ya. Nah, mungkin teman-teman tahu yang apa namanya? Iya. Nah, jadi itu salah satu tutor kita nanti. Dan juga ada Pak Armindo. Tadi dia juga izin, dan Pak Hasan Lauli. Mungkin nanti ketika proses belajar akan diperkenalkan lagi, akan lihat bentuk wajah bagaimana wujud tutornya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita lanjut memperkenalkan diri dari teman-teman ya? Mungkin dengan kita udah mengenal nanti satu sama lain, kita semakin sayang ya. Karena tak kenal maka tak sayang, setelah kenal atau sayang. Kita mulai dari mana ya? Dari abang ini ya. Nanti dari sini ke sana baru kenal. Silakan Bang, berdiri, nama dan status dan tempat tinggalnya dan asalnya dari mana?
Baik, perkenalkan nama saya Cesinus Loli, alamat tempat tinggal Gunung Solyalo. Terima kasih. Statusnya masih jomblo, Mas, atau udah nikah? Oke, silakan lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Fentri Alvinti Gandari, bisa dipanggil Fentri. Tempat tinggal saya nggak jauh dari sini, di Desa Lodong Kotano. Statusnya masih single. Oke, berarti ingat ya. Ya, langsung ke sana. Baik, perkenalkan nama saya Amin Fail Zebua dari Desa Kemari Bali. Status masih single. Perkenalkan, nama saya Surya Anisata, biasa dipanggil Nisa. Saya tinggal di Botolaka. Oh. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kristina Natalia Sebato, alamat Desa Panole Grogo, Kecamatan Gunung Solyalo. Status masih single. Perkenalkan, nama saya Elvan Brazibua, alamat dari Desa TT1, Kecamatan Gunung Soli Danoi. Kalau status lajang 100% kejamin. Garansi ya, Pak ya. Nama saya Makonisya, alamat Desa Umaipo, Kecamatan Kota Gunung Soli Danoi. Saya masih sendiri. Pulang-pulang jangan berdua nanti ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bindilan Priska Zebua, biasa dipanggil Bindi, alamat Gelomoyo. Status masih belum. Udah ya. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Desi Gaziribu, sering dipanggil Desi Ziribu, tinggal di Jembatan No. Status diganya ganggang. Oh, digan. Kalau di jembatan Nowu langsung air. Hidup di air. Baik, perkenalkan nama saya Berkat Iman Warubo. Dipanggil Koko aja. Saya bertempat tinggal di Desa Ina. Masih ada udah sinyal balik. Baik, perkenalkan nama saya Arimo Rival Zaid Ramana, biasa dipanggil Rival. Saya bertempat tinggal di Desa Lodong Kotano dan status masih single. Terima kasih. Baik, halo, perkenalkan nama saya Winsel Fatgona dan biasa dipanggil Arwin. Alamat tinggal di Samasi, Kecamatan Gunung Solyalo, Kota Bogor. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Christopher Salah, tinggal di Terapo, Kecamatan Ujung. Status jomblo. Baik, perkenalkan nama saya Syukur Rodi, asal dari Desa Ligurun, Kecamatan Gunung Soli Utara, Kota Gunung Soli. Status masih single. Terima kasih. Saya mau nikah. Saya jadi wali kelas. Ketua kelas. Mulai dari sini nanti. Oke, berarti semua udah nanti mungkin minggu depan kita udah mulai belajar dan mungkin lebih mengenal tukar nomor handphone, komunikasi, karena mungkin nanti juga kita buat grup untuk udah ya. Nah, jadi nanti komunikasinya lebih intens lagi terkait dengan video editing. Oke. Teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita mau bacakan jadwal pelaksanaan kegiatan video editing. Mungkin nanti jadwal, istilahnya pembagian jadwal siapa tutornya menyusul ya Pak ya. Oke, jadwal pelaksanaannya, kegiatan kita akan dilaksanakan harinya Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Waktunya itu kita laksanakan sore. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada yang kerja ya atau ada yang kerja,
Ada yang kuliah juga? Ada ya? Jadi mungkin nanti dibagi waktunya bagaimana. Kita laksanakannya mulai dari jam 16, berarti jam 4 ya, sampai jam 19 WIB, jam 7. Dari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, pukul 16 WIB sampai 19 WIB. Kemudian ini dilaksanakan dari bulan September sampai November sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 150 jam. Kemudian apa saja rangkaian pelaksanaannya? Kita ada pembelajaran teori dan praktek. Kemudian nanti ada hari uji kompetensi, dan kemudian di akhir kegiatan kita nanti setelah siap ujian beberapa minggu proses penilaian, pengumuman kelulusan. Nah, teman-teman, di sini juga kita mau bacakan tata tertib pelaksanaannya ya. Jadi mungkin nanti di kegiatan ini biar lebih istilahnya kita juga mau hasilnya bagus, baik. Artinya teman-teman di sini juga seperti yang dibilang Pak Ketua, kita juga berkomitmen. Kami juga sebagai tutor semaksimal mungkin memberikan ilmu-ilmu yang kami dapat untuk teman-teman, dan pastinya juga kami harapkan respon dari teman-teman. Sistem belajar keterampilan ini berbeda dengan sistem belajar di sekolah. Kalau di sekolah kan mencatat, menulis, menerangkan. Tidak. Kita tidak akan banyak menerangkan nantinya. Kita hanya memberikan pengantar-pengantar dan petunjuk, dan kita lebih pada praktek dan mendampingi satu persatu. Artinya cek satu persatu, kasih materi, silakan kita edit. Itu satu. Kedua, nanti siapa tahu kenapa kami tuangkan harus mengikuti instruksi dari instruktur. Ke depan nanti kan akan ada turun lapangan kalian. Turun lapangan gini, misalnya kita pengen mengedit sebuah video klip. Nah, ketika ingin mengedit video klip, tidak mungkin video klip diedit di sini. Di sini gambarnya kita pasti keluar ke taman kota, kemana lagi misalnya yang spot-spot yang bisa mendukung syair lagu itu satu. Kedua, misalnya kita pengen bikin dokumenter, pasti kita akan keluar. Dan itu nanti teman-teman harus mematuhi instruksi dari instruktur, bikin profil lembaga kita. Jadi nanti teman-teman ada 5 sebenarnya kami juga sampaikan ini kepada ibu dari pendidikan yang harus keterampilan yang mereka miliki itu pertama mampu membuat iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat bikin misalnya tentang iklan apa ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, silakan bikin iklan seperti itu satu. Kedua, tentang video klip. Ketiga, vlog, dokumenter. Kemudian profil ya, profil lembaga. Dan yang paling penting adalah 3. Soft news dan hard news. Nanti akan lebih dalam lagi belajar berita, bikin berita. Jadi kalau kalian sering lihat berita di TV, padahal ini telah terjadi kecelakaan di Simpang Muriam dengan korban seekor sapi dan pelakunya adalah sepeda kayu.